Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam Televisi. Senang sekali kami hadir kembali di hadapan Anda untuk menyuguhkan program Jala Khusus edisi Jumat 10 Januari 2025. Seperti biasa kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam sebuah pembahasan yang tentunya sangat sayang sekali jika Anda lewatkan kali ini. Ya pemirsa Batam Televisi, setelah sukses digelarnya Haul Akbar ke-14 pada tanggal 21 Januari 2024 tahun lalu di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Tahun ini akan kembali dilaksanakan Haul Akbar yang ke-15 untuk Kota Batam. Lalu pemirsa, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan adalah bagaimana persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan untuk Haul Akbar tahun ini dan dukungan-dukungan seperti apa saja yang diberikan untuk mensukseskan Haul Akbar pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Untuk itu kami telah menghadirkan beliau-beliau yang di balik layar untuk mensukseskan Haul Akbar tahun 2025 ini. Kita akan memperkenalkan satu persatu narasumber kita telah hadir di hadapan Anda. Yang pertama, kita sudah menghadirkan Ketua PW Al-Hikmah Kepulauan Riau sekaligus Ketua PCNU Batam, yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Zainuddin MSc. Langsung saja kita menyapa beliau yang pertama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, kita ucapkan selamat datang di Batam TV Bapak. Terima kasih. Dan tentunya kita ingin semangatnya seperti apa, karena kita sudah beberapa hari lagi untuk menggelar Akbar, Haul Akbar ini di Kota Batam tentunya Pak ya. Oke, pemirsa, untuk narasumber kita yang kedua, kita sudah menghadirkan Ketua Pengurus Al-Hikmah Batam sekaligus Kasih bin Mas Islam Kemenak, yaitu Bapak Haji Muhammad Dirham SAG MSy. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Selamat datang juga Pak di Batam TV. Terima kasih telah hadir. Dan pemirsa, untuk narasumber kita yang ketiga, kita sudah menghadirkan Ketua Umum Panitia Haul Akbar ke-15, tentunya sekaligus selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, yaitu kita menghadirkan Bapak Haji Masdur SAG MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat juga Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang Pak di Batam TV, dan beliau-beliau bertiga ini akan menjelaskan suatu pembahasan, yaitu kita dengan tema kita itu pelaksanaan Haul Akbar Al-Hikmah ke-15 di Kota Batam tahun 2025 kali ini. Baik, kita akan mulai pemirsa pembahasan kita pada sore hari ini di program Biarhus kita. Kita akan mohon izin kita ke Bapak Muhammad Zainuddin dulu ya Pak ya. Baik, Bapak, sebelum kita lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi untuk membahas tentang pelaksanaan Haul Akbar tahun ini, Pak, mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa Batam Televisi, Haul Akbar ini sebenarnya apa, Pak? Dan Al-Hikmah itu apa sebenarnya, Pak? Baik, terima kasih para pemirsa Batam TV, rahimakumullah. Tentu terima kasih kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, H-2, sebentar lagi mungkin hari Ahad tanggal 12 Januari, kita akan melaksanakan event tahunan kita, yaitu Haul Akbar yang dilaksanakan oleh Majelis Dzikir Al-Khidmah. Tentu ini bukan hal yang baru lagi bagi jamaah dan masyarakat Batam, karena ini sudah yang ke-15. Ya. Tentu kita sudah melakukan sosialisasi, menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, sudah 2-3 bulan terakhir ini ya. Jadi sebenarnya mengingatkan kembali tentang event besar ini. Jadi sebenarnya Haul Akbar ini sebagai event, sebagai sarana kita, substansinya adalah dalam rangka berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat dan juga sebagai kita umat Islam bersyukur kepada Allah. Kita diberikan negara yang aman, damai, kita juga diberikan daerah yang aman, damai juga dalam pembangunan bisa berjalan. Kita melihat mungkin bagaimana negara-negara lain ya yang berkecamuk perang.
Tentu kita bersyukur kita diberikan negara yang aman. Jadi Haul Akbar ini pertama sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah. Kita bertumbuh kepada Allah, kita taqarrub kepada Allah sebagai bentuk kita sebagai insan yang beriman. Yang kedua juga sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah, kita berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada yang berjasa kepada kita. Kepada orang tua kita pasti, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kita berdoa, mendoakan kepada guru-guru kita. Kita juga mendoakan para pemimpin kita, baik pemimpin nasional maupun pemimpin daerah yang sudah wafat atau sekarang yang sedang juga memimpin kita. Dan juga kita mendoakan untuk masyarakat dan negara kita. Jadi sekali lagi Haul Akbar ini sebagai manifestasi kita untuk bersyukur kepada Allah, kemudian kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini selaras dengan visi Batam sebagai Batam Bandar Dunia Madani, di mana kalau kita melihat bahwa konsep ini sebenarnya menunjukkan tentang konsep masyarakat modern yang majemuk, tapi sisi lain juga masyarakat yang selalu mengedepankan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, keseimbangan sebagai manusia pribadi juga sebagai manusia sosial. Tentu kita menginginkan ini bisa membantu untuk mewujudkan konsep ini. Bagaimana mungkin kita, masyarakat dan pemerintah secara terus-menerus melakukan pembangunan fisik dalam berbagai sektor, tapi juga kita harus menyadari bahwa kita sebagai hamba dan umat beragama, maka kita juga memperkuat dari sisi spiritual kita, bahwa ikhtiar fisik, ikhtiar lahir yang dilakukan oleh pemerintah maupun kita juga harus kita dorong memperkuat secara spiritual kita. Nah, demikian sehingga beriring, jadi secara fisik pembangunan bisa berjalan, pemerintah dan masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitas masing-masing, tetapi sisi spiritualitas, sisi religiositas di masyarakat juga tumbuh. Sehingga akhirnya terciptalah masyarakat yang tenang, yang damai, yang kondusif, taat kepada pemerintah, tapi sisi lain juga taat kepada agama, taat kepada penciptanya. Oke. Secara umum seperti itu tujuannya. Baik, nah dari penjelasan Bapak tadi, artinya ini tahun ini sudah ke-15 kalinya Haul Akbar dilaksanakan. Artinya dari tahun ke tahun antusias dari masyarakat yang mengikuti ini apakah memang betul-betul semakin bertambah atau bagaimana nih Pak? Alhamdulillah kalau kita menilai bahwa Haul Akbar ini kan sebenarnya sebagai gawe bersama masyarakat Batam. Ini adalah ya event kita bersama. Di mana kita Majelis Dzikir Al-Khidmah ini katakanlah sebagai pelaksana, sebagai inisiator untuk melakukan kegiatan ini. Tetapi Haul Akbar kegiatan ini adalah milik bersama masyarakat Batam. Karena bagaimanapun kebutuhan berdoa dan berzikir itu adalah kebutuhan setiap masyarakat. Jadi alhamdulillah karena ini menjadi kebutuhan bersama dan masyarakat merasa memiliki kegiatan ini dari tahun alhamdulillah meningkat. Dari sisi yang berpartisipasi, dari sisi yang hadir, jamaah secara kuantitas bertambah. Ya, mulai dari Haul Akbar pertama dari 1000 jamaah, kemudian sampai dengan Haul Akbar yang ke-14 tahun kemarin puluhan ribu. Bahkan ya bismillah tahun ini panitia menargetkan mudah-mudahan sampai 80.000. Bukan masalah kuantitas. Tetapi yang paling penting adalah kita ingin masyarakat sebanyak-banyaknya yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Karena bagaimanapun sekali lagi zikir ini kebutuhan bersama, kita ingin menyapa semua segmen masyarakat muslim terutama dari level manapun untuk bersama-sama hadir. Agar semuanya hadir bersama-sama silaturahim akbar, tetapi sekaligus juga dalam event berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat nih Pak, tahun kemarin bulan Januari, tahun baru juga nih Pak. Ya. Nah, tahun ini juga di bulan Januari. Memang khusus dilaksanakan pada awal untuk memulai awal tahun baru atau bagaimana ini Pak? Ya, sebenarnya tidak juga. Tetapi memang kita ini karena kan rangkaian nasional, Mas. Jadi kita itu
Majelis Dzikir Al-Khidmah ini punya struktur dan kegiatan dari semua daerah dan nasional. Nah, biasanya yang menjadi titik acuan kita adalah Hal Akbar tingkat nasional yang dilaksanakan di Surabaya di Kedinding ini sebagai pusat Hal Akbar nasional. Nah, biasanya kita di daerah di Batam juga mengikuti ritme jadwal yang nasional. Biasanya memang kita sebulan 2 bulan sebelum pelaksanaan Hal Akbar di nasional. Bahkan sebelum-sebelumnya di bulan Maret, di bulan Februari, di bulan Januari, karena biasanya kita bersama dengan bulan Rojab ya, bulan Rojab gitu ya. Jadi memang ya pas kebetulan ini juga bersempena dengan tahun baru. Nah, sekaligus kita juga bersama-sama lah sebagai syukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki tahun baru. Oke, baik, itu dia. Baik, kita ke Bapak, Pak, boleh Pak? Nah, untuk Bapak Dirham ya Pak ya. Nah, Bapak untuk persiapan nih Pak, apakah ada persiapan khusus nih Pak yang dilakukan dari pengurus Al-Hikmah Batam untuk Haul Akbar tahun ini, Pak Dirham? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk haul tahun ini banyak diberikan kemudahan dari Allah SWT. Bagaimana SOP yang telah kita lalui bahwa sosialisasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik oleh Pak Ketua, juga dukungan pemerintah, juga alhamdulillah dari Bapak Wali Kota, dinas terkait dari Polda, kemudian dari Kesehatan, dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama, semua yang dikatakan Pak Ketua PW tadi, semua segmen masyarakat, alhamdulillah sudah. Untuk persiapan khusus tentu kita bagaimana tahun ini tahun merekatkan kembali jadi silaturahmi akbar tadi, sehingga kita yang sudah melalui pilkada yang panjang ini kita kembali lagi untuk meningkatkan Batam menuju bandar dunia yang madani, dan sama-sama menghadapkan diri kepada Allah, bermunajat bersama para habaib, para masyayikh, seluruh kalangan masyarakat dengan satu tujuan dan cita-cita yang sama. Bagaimana tujuan Haul Akbar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita berharap kita masyarakat Kota Batam, yuk kita kembali lagi menjadikan Batam indah, nyaman, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika seandainya masyarakat khususnya Kota Batam, Provinsi Pulau Riau ini beriman, bertakwa, tentu Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu berkah, baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Nah, ini harapan kita inilah semua segenap masyarakat bermunajat kepada Allah, berzikir, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat, termasuk juga kalangan mahasiswa, anak-anak kita juga kita ajarkan dari generasi awal, sehingga nanti kalau kita telah tiada menjadi generasi penerus, bahwa doa itu sampai di hadapan Allah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, nah kami juga ingin mengetahui dari Bapak sendiri, dari pandangan Bapak sendiri, lebih tepatnya Pak Dirham. Dari pandangan Pak Dirham sendiri bagaimana nih Pak tentang antusias masyarakat tentang Haul Akbar ini nih Pak? Ya, sebagaimana tadi Pak Ketua PW sampaikan, untuk antusias masyarakat, alhamdulillah haul ini sudah menjadikan kegiatan rutinitas, jadi rutinitas. Mudah-mudahan nanti istiqomah sampai dilanjutkan sampai generasi sampai hari kiamat lah. Karena emang kita lihat kalau di Batam kan baru ke-15. Tapi kalau kita lihat di daerah yang Jawa seperti Surabaya, kemudian Kalimantan, Martapura, mereka kan dari sebelum kita lahir. Nah, cucu. Jadi ini memang kegiatan yang baik, yang soleh, yang dikemas tahunan, yang rutin, yang dikenal dengan kegiatan haul setahunan yang rutin, dikemas secara bersama-sama. Jadi antusias masyarakat tentu perlu juga diberikan informasi waktu, tempat, di mana, apa persiapan. Tapi kalau sudah 15, saya kira sudah
sangat-sangat paham sekali. Jadi sudah sangat-sangat familiar tentang kegiatan ini, dan alhamdulillah kita juga memberikan juga undangan resmi melalui tadi juga ada pengumuman dari masjid-masjid agar semua jemaah yang punya lapangan waktu untuk bisa bersama-sama dihimbau tadi di masjid sekota Batam untuk hadir, ya, juga guru-guru, siswa-siswa juga kita sampai ke mahasiswa Pak Yai Zainuddin, Politeknik, juga Ibnu Sina, semua. Jadi memang mudah-mudahan ke depannya kita berharap tinggal main WA aja datang sendiri. Nah, harapannya begitu nanti. Tapi kita perlu sosialisasi dulu, masih sosialisasi. Ini SOP yang nggak bisa kita tinggalkan. Tuh, termasuk hari ini juga kita juga melaksanakan sosialisasi lewat media massa, karena memang zamannya sekarang ini sudah zamannya media sosial dan segala macam. Koran juga nanti ada keluar Pak. Ya, baik. Oke, baik, itu dia pemirsa penjelasan dari Pak Dirham. Nah, kita ke Ketua Umum Panitia Haul Akbar nih Pak Masdur. Pak Masdur, tentunya dari tahun ke tahun ada tantangan tersendiri untuk melaksanakan Haul Akbar ini. Nah, tahun ini Pak Masdur selaku Ketua Umum Panitia Haul Akbar yang ke-15 nih Pak. Apakah ada tantangan tersendiri Pak atau terbesar untuk mempersiapkan segala sesuatunya nih Pak? Haul Akbar tahun ini, silakan. Baik, haul ini kan untuk yang ke-15 kali. Ya. Artinya sudah beberapa kali haul itu dilaksanakan. Nah, jadi tantangan yang dihadapi oleh panitia itu bagaimana supaya jemaah itu bisa ramai. Nah, kita pasang target kan 80.000 Tahun ini. Kalau bisa lebih dari itu. Ini merupakan tantangan yang besar. Sebab apa? Untuk menghadirkan jamaah yang sangat banyak itu perlu terkoordinasi dengan baik. Semua lini, baik dari pemerintahan, pemerintah, masyarakat, semuanya. Sebab kalau tidak terkoordinasi dengan baik, ada salah satu yang miss, maka ini akan bisa repot. Katakanlah kita akan melaksanakan haul, itu jam 7 itu sudah mulai. Tank hadir tak hadir jamaah itu kita mulai. Nah, andai kata dalam waktu yang bersamaan seluruh penjuru jamaah yang ada di Batam ini datang, kalau tidak ada terkoordinasi dengan baik, coba bisa kita bayangkan kalau seandainya crowded. Betul. Kalau seandainya di lapangan itu jemaah menumpuk, nah, ini kan perlu pengaturan, lalu lintas, tempat. Makanya kita usahakan ini sambil sosialisasi, kita sampaikan kepada masyarakat, kita koordinasikan dengan ormas-ormas, dengan pemerintah, maka dari pemerintah, Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Kepala Dinas, Camat, KUA, memberikan himbauan bagaimana supaya jamaah ini, masyarakat kita yang muslim di Batam ini mengajak hadir dalam kegiatan haul tersebut. Jadi ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena tidak hanya itu, ketika jamaah hadir, panitia harus memikirkan bagaimana jamaah itu supaya nyaman, supaya tenang, transportasinya bagaimana, konsumsi, ya semuanya itu. Jadi menyangkut biaya lagi. Nah, kalau biaya itu kan kita ini kan nggak ada sumber biaya tetap. Kita dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah. Nah, itulah yang membantu kegiatan ini. Ada donatur-donatur yang memberikan infaknya untuk kegiatan itu. Nah, itu apa namanya itu dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi tantangan yang terbesar itu bagaimana supaya jemaah itu bisa banyak, bahkan di atas target itu. Nah, tadi informasi yang saya dapatkan adalah jemaah bukan hanya dari Kepulauan Riau saja, mungkin dari Batam, Tanjung Pinang, Bintan segala macam, tapi ada dari luar negeri juga nih, Pak Masdur. Nah, itu
pastinya juga sebagai tantangan juga nih Pak, sebagai panitia, itu bagaimana cara mengaturnya ini Pak, untuk dijadikan satu ini Pak, satu tempat seperti itu. Jadi kita untuk mengatur kehadiran jamaah ini, kan kita ada bagi ini, ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, yang membidangi tamu siapa, yang membidangi acara siapa, itu semuanya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga jamaah-jamaah yang akan hadir dari luar itu sudah terkonfirmasi dan sudah ada kawan-kawan kita yang mengkoordinir kapan datangnya, siapa yang datang, dijemput di mana, diantar kemana, itu semua alhamdulillah sudah terkoordinasi dengan baik. Oke, artinya jamaah yang akan datang ini sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan datang. Ya, kalau dari luar itu sudah konfirmasi. Sudah konfirmasi. Saat ini sudah berapa persen ya Pak yang sudah konfirmasi akan hadir Haul Akbar nanti? Oh, untuk persentase itu di bagian tamu itu sebenarnya konfirmasi itu. Tapi kita sudah punya data berapa yang datang, siapa yang datang, nah, itu sudah ada kita. Artinya memang sangat terkoordinir sekali ya Pak Mas Nur. Ya, alhamdulillah. Pak, nah, kalau tahun kemarin kita sudah dilaksanakan di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Kalau tahun ini sama juga. Masih bertempat di situ kita laksanakan. Baik. Ya. Berarti dukungannya memang sangat luar biasa sekali Pak ya. Ya. Apakah memang tempatnya di sana memang nyaman atau bagaimana nih Pak Mas? Tempat di sana itu representatif. Kalau jemaah banyak, insya Allah tempat mendukung. Di tempat jemaah, laluan transportasi, jadi dibandingkan dengan tempat yang lain, ya masjid ini ya representatif lah di luar dan di dalam untuk mengakomodir jemaah yang datang dalam waktu yang bersamaan. Oke, baik, itu dia pemirsa Batam TV penjelasan dari Pak Mas Nur. Bapak-bapak, kita ke pariwara dulu Bapak. Kita akan masuk lagi di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali. Tetap bersama kami di Dialog Khusus. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Dalam rangka memperingati HUT Batam Televisi ke-22 tahun, kami mempersembahkan event spesial untuk Anda. Ikuti lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD kelas 1 dan 2, serta lomba tari kreasi tradisional Melayu untuk tingkat SMP.
Event ini akan diselenggarakan di Mall Botania 2 pada Minggu 19 Januari 2025. Hadiah menarik menanti para pemenang, mulai dari uang pembinaan, trofi, sertifikat, dan tentu saja door prize seru yang akan dibagikan sepanjang acara. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam momen spesial ini. Ajak teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk meramaikan acara ini dan tunjukkan bakat serta kreativitasmu. Ayo bergabung dan jadilah bagian dari perayaan HUT Batam TV yang ke-22. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Dalam rangka memperingati HUT Batam Televisi ke-22 tahun, kami mempersembahkan event spesial untuk Anda. Ikuti lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD kelas 1 dan 2, serta lomba tari kreasi tradisional Melayu untuk tingkat SMP. Event ini akan diselenggarakan di Mall Botania 2 pada Minggu 19 Januari 2025. Hadiah menarik menanti para pemenang,
mulai dari uang pembinaan, trofi, sertifikat, dan tentu saja door prize seru yang akan dibagikan sepanjang acara. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam momen spesial ini. Ajak teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk meramaikan acara ini dan tunjukkan bakat serta kreativitasmu. Ayo bergabung dan jadilah bagian dari perayaan HUT Batam TV yang ke-22. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Flood Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Anda kembali lagi bersama kami pemirsa di dialog khusus tentunya pada sore hari ini, dan kita masih membahas mengenai pelaksanaan Haul Akbar Al-Hikmah ke-15 tentunya Majelis Zikir Al-Hikmah Batam 2025. Dan kita sudah masuk di segmen yang kedua. Kita masih menghadirkan 3 narasumber yang mensukseskan acara Haul Akbar di tahun 2025 itu. Kita sudah diinformasikan bahwasanya untuk Haul Akbar tahun 2025 ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 nanti ya Pak ya. Baik. Nah, kita kembali ke Bapak Zainuddin lagi nih Pak. Pak, kami ingin mengetahui nih Pak, dari Al-Hikmah Kepri ini bagaimana nih Pak cara melihat peran haul ini sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah nih Pak. Baik. Masyarakat kita terutama di daerah Kepri dan Batam ini kan masyarakat yang majmuk ya, yang terdiri dari antar suku, bangsa, agama gitu ya. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat tentu juga memiliki tanggung jawab dalam rangka untuk menguatkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Nah, momentum Haul Akbar ini sebagai salah satu media dalam rangka untuk menguatkan silaturahim. Ini tercermin dari keterlibatan semua komponen masyarakat, ormas-ormas Islam hampir semuanya terlibat dalam kegiatan ini. Ya, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari PMB, dari PMGTPQ, dari Majelis Taklim, dari hampir semua ormas-ormas Islam ini berperan. Ya, artinya bahwa ini sebagai wujud nyata kita dalam rangka untuk menguatkan silaturahim, menguatkan persaudaraan di antara kita. Dan ini sangat penting karena kalau persaudaraan ini bisa terjalin, maka akan tercermin masyarakat yang harmonis, akan tercermin masyarakat yang damai, yang tenang, yang saling bisa menghargai, saling membantu, saling ta'awun, saling bisa untuk mendukung satu sama yang lain. Dan ini sangat membantu untuk bagaimana proses pembangunan di Batam dan juga bagaimana di masyarakat. Oke, baik. Untuk masyarakat khususnya di Kota Batam, boleh kita memperkecil lagi Pak, atau kita kerucutkan lagi bagaimana dengan generasi muda pada saat ini nih Pak? Mungkin dari Pak Zainuddin sendiri, dari generasi muda, harapan Bapak seperti apa untuk memahami nilai-nilai yang akan diangkat Haul Akbar tahun ini, Pak Zainuddin? Ya, termasuk concern dari pengurus dan juga panitia ini dari tahun ke tahun
selalu ingin memperbanyak peran generasi muda. Termasuk kita dari panitia, dari pengurus ini melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah dari mulai SMA, SMK, SMP, guru-guru, ke madrasah-madrasah, ke pesantren, bahkan ke mahasiswa. Karena bagaimanapun ini sangat penting ya, bagaimana penguatan generasi muda itu sangat penting. Yang kita inginkan kan generasi muda ke depan selain mereka pinter, memiliki akademik dan keterampilan yang baik, mereka juga memiliki akhlak yang baik, memiliki mental yang baik, memiliki karakter yang baik. Nah, melalui sarana zikir dan hal akbar ini sebenarnya mengajak mereka untuk memperkuat dari sisi spiritual. Nah, tentunya oleh karena itu kami dari panitia dan pengurus ini melakukan berbagai ragam sosialisasi sesuai dengan segmen yang ada dalam masyarakat. Kami tentu melakukan sosialisasi kepada segmen-segmen yang mungkin sudah tradisional di zikir ini di masjid, kemudian di pesantren, di majelis-majelis taklim. Itu hal yang menjadi rutin kebiasaan mereka. Tetapi kami juga ingin juga segmen-segmen masyarakat yang lain juga ikut merasakan bagaimana zikir ini. Tadi di segmen milenial, generasi muda, dengan mungkin sosialisasi pendekatan yang sesuai, dengan sosialisasi melalui medsos, dengan sesuai dengan media gitu ya. Nah, kemudian juga segmen-segmen profesional. Ya, dari mungkin dari berbagai perusahaan, mungkin berbagai kalangan profesional juga kami lakukan, termasuk di media. Di media ini kan sebenarnya memperluas segmen sosialisasi, bahwa sosialisasi kegiatan dzikir itu tidak hanya dari masjid ke masjid, tidak hanya dari majelis taklim ke majelis taklim, tapi juga bisa melalui medsos, melalui media massa, melalui media televisi. Agar apa? Agar semuanya merasa bahwa ya kegiatan dzikir ini merupakan kebutuhan bersama, agar mereka bisa kita sapa bersama. Nah, termasuk tadi generasi-generasi muda. Harapannya mudah-mudahan semakin banyak generasi muda yang terlibat, itu makin banyak yang nanti akan meneruskan kita. Termasuk kita dibantu dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota Batam, termasuk dari pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan-pimpinan madrasah sangat membantu. Bahkan kepanitiaan sendiri itu juga melibatkan anak-anak muda. Nah, itu sebagai bentuk lah untuk mengajak mereka. Oke, berarti dari panitia sendiri sudah dilaksanakan semua, Pak ya? Sudah, untuk khususnya untuk generasi muda kita kali ini, Pak Mas. Ya, sudah. Sudah dilaksanakan sosialisasi kepada generasi-generasi yang dibilang tadi itu. Guru-guru mereka juga sudah kita sosialisasikan. Kita sudah ajak kepala sekolah tingkat SD, SMP, itu sudah kita ajak berkomunikasi sambil mensosialisasikan itu, juga disampaikan kepada muridnya, disampaikan kepada keluarganya, orang tuanya. Nah, itu sudah. Jadi memang sudah masuk ke situ kita. Oke, sudah ada konfirmasi juga bahwa mereka akan hadir nanti. Kalau secara konfirmasi itu kita tidak bisa konfirmasi satu persatu. Tetapi kita sudah sampaikan melalui guru-gurunya, mereka itu diajak. Dan secara apa itu Dinas Pendidikan itu sudah menghimbau dan mengajak supaya untuk ikut dalam kegiatan zikir ini. Oke, berarti sampai Dinas Pendidikan pun juga sudah diminta support, dukungan juga ya Pak ya. Nah, kami ingin mengetahui juga nih Pak, dari Aul Akbar sebelumnya telah dilaksanakan, tahun ini apakah ada sedikit berbeda nih Pak? Adakah sedikit perbedaan di tahun sebelumnya atau bagaimana nih Pak? Ya, kalau tujuan substansi acara sama ya, seperti sampaikan tadi. Cuma kita memang dari pengurus dan panitia selalu dari tiap tahun itu berpikir untuk dari sisi inovasi. Nah, itu yang selalu kita pikirkan. Kita inginkan ada nilai lebih selalu dari tahun ke tahun. Ya, termasuk dari jumlah jamaah secara kuantitas. Tentu kita juga ingin tingkatkan, mengevaluasi tahun kemarin, kita ingin meningkatkan dari sisi jamaah. Tetapi juga layanan-layanan yang mungkin inovasi juga kita sampaikan. Termasuk tadi mungkin segmen-segmen baru
juga kita akan mungkin kita selalu tambahkan dari tahun ke tahun ya. Dari sekolah kita mungkin perbanyak, kemudian nanti mungkin tahun depan kita akan coba jajaki ke perusahaan suruhan, karyawan-karyawan. Karena memang Batam ini kan daerah industri. Nah, kita juga pengen ya menyentuh, menyapa karyawan-karyawan di industri untuk terlibat. Ya, sementara sih sudah cukup banyak juga beberapa kegiatan yang kita laksanakan, mungkin kerjasama dengan beberapa instansi ya, termasuk perusahaan. Nah, jadi memang intinya secara substansi acara sama, cuma memang dari tahun ke tahun kita coba mungkin dari si inovasi terkait mungkin peserta atau jamaah, inovasi dari sisi pelayanan, termasuk inovasi dari sisi mungkin penyebaran informasi, mungkin termasuk nanti dokumentasi, kita selalu ini, karena kita kan juga harus mengikuti ya. Jadi kita memang kegiatannya dzikir dan berdoa, tetapi kita akan tampilkan sesuai dengan yang terbaru, dan juga sesuai dengan keinginan dan segmen masyarakat yang terkini. Baik. Berarti dari segmen per segmen ada ditujukan untuk segmen-segmennya. Insya Allah, ya? selalu ada inovasi. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Mastur sendiri, Pak, mungkin bisa digambarkan atau dijelaskan kepada pemirsa yang menyaksikan kita saat ini, dari awal acara itu akan disuguhkan apa saja nih, Pak? Hal akbar tahun ini, Pak Mas. Kegiatannya apa saja nanti ada? Jadi ini kegiatan yang sudah ada standarnya. Jadi kita tidak bisa melenceng dari standar yang sudah ditentukan. Harus sesuai koridor ya, Pak? Harus sesuainya. Jadi di dalam kegiatan itu ada istighosa, baca yasin, doa setelah baca yasin, kemudian ada pembacaan manaqib. Selesai nanti ada tausiahnya. Jadi ini sudah ada SOP-nya, standar yang harus dilakukan pada saat kegiatan zikir itu. Apakah akan menghadirkan mungkin ya selain pejabat-pejabat di Kepri yang akan mungkin hadir juga tahun ini, apakah akan menghadirkan tokoh-tokoh yang mungkin kita terkenal secara nasional nih, Pak? Dari nasional? Ya, untuk narasumber, untuk pengisi acara, ya biasanya kita koordinasi dengan pusat ya. Jadi kita punya jenjang pusat, di pengurus pusat, ada pengurus al-khidmah, ada pengurus torekoh namanya. Itu kita sudah koordinasi. Nah biasanya memang beliau-beliau yang akan menentukan ya, karena organisasi jamaah ini itu terorganisir. Jadi siapa nanti yang mengisi itu memang sudah sesuai dengan standar yang di pusat. Para habaib, para kiai dia sudah confirm sudah ada dari Surabaya, kemudian dari Malang, ya, dan juga termasuk pendiri putra dari pendiri Al-Khidmah ini sendiri. Jadi pendiri Al-Khidmah ini Hadratus Syekh Kiai Asrori itu memang sudah wafat, tapi keluarga beliau itu masih terus terjun, masih terus memantau, masih terus terlibat, masih terus hadir dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini tidak berdiri sendiri. Selalu ada pembinaan, ada pemantauan dari pusat. Kita terstandar. Terstandar dari sisi acara, termasuk terstandar dari sisi yang mengisi. Nah, itu semuanya sudah terstandar. Karena kita kalau meminjam istilah Pak Yai Dirham, itu majelis dzikir kita yang bertorekoh. Nah, jadi harus mengikuti sesuai dengan asas-asas torekoh. Oke, berarti yang dijelaskan oleh Pak Mastur itu betul adanya, Pak ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh keluar dari koridor, memang harus ada SOP-nya ya Pak Mastur ya. Oke, kita ke Pak Dirham. Pak Dirham, kami juga ingin mengetahui nih Pak, dari pandangan Bapak sendiri nih Pak, bagaimana nih Pak sinergi antara Al-Hikmah, Bapak selaku pengurus Al-Hikmah Batam nih Pak ya, bersama PCNU Batam untuk mensukseskan acara ini, bagaimana sinerginya nih Pak? Ya, alhamdulillah. Kegiatan ini kegiatan yang dikemas sifatnya umum ya. Jadi seluruh yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, rajin berzikir, kemudian bersalawat, itu memang ada di kita amalan Nahdiyin. Beliau ketuanya, Pak Yai Janudin, ketua BC. Juga dengan MBC begitu. Jadi sehingga kegiatan ini merupakan semua kalangan ormas
yang mendukung, yang satu paham, ya ahli sunnah wal jamaah ingin bersama-sama mendekatkan taqarrub ilallah, diri pada Allah. Nah, jadi alhamdulillah kita dari segi organisasi Al-Khidmah, juga apalagi Pak Ketua kita, Pak Yahya Nudin, beliau Ketua Al-Khidmah Wilayah Provinsi, juga Ketua juga Nahdlatul Ulama Kota Batam. Nahdlatul Ulama. Jadi sehingga sinergitasnya sudah dari dulu. Dan kita juga MBC juga pengurus juga Al-Khidmah. Jadi ini memang sudah dari dulu. Amalannya pun juga amalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tadi yang disampaikan tawasul, istighosah, zikir, manakib, maulid rasul, itu kan hal-hal yang sudah diperintahkan Allah SWT kan. Jadi sudah kan, makanya kita disambut baik oleh masyarakat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bahwa emang ini khazanah nenek moyang zaman dulu. Coba kita zaman dulu kan lahiran gitu kan ada baca salawatan gitu kan. Kemudian kita juga doa selamatan. Cuma ini dikemas secara besar, sinergi dengan api, dengan rapi, sosialisasinya bagus. Juga di dalamnya menghadirkan para habaib, para kiai, pemerintah seluruh lapisan. Termasuk jadi kaum milenial. Nah, mudah-mudahan dengan mendengarkan acara ini mereka hatinya terpaut, terikat. Kami juga bermohon kepada mahasiswa nanti hadir dengan pakai alma maternya, kebesarannya, dari Pak Yahya Jainuddin, dari Politeknik, ya, dari Ibnu Sina dan semuanya lah dengan pakai kebesarannya. Jadi sehingga generasi masa depan yang akan meneruskan ini kita bahagia. Generasi pakai uniformnya masing-masing. Sudah kita sampaikan juga kepada kalangan para mahasiswa yang menjadikan penerus generasi bangsa ini. Kemudian untuk di Kemenak, di kantor Kemenak, KUA, juga seluruh penyuluh, penghulu, kemudian Pak Camat, Pak Lurah, RT RW, alhamdulillah udah dengar namanya Al-Khidmah, dengan namanya NO, udah alhamdulillah tinggal kita menggerakkan. Jadi kita ini wadahnya. Nah, kemudian wadahnya itu tinggal gimana biar semua bisa masuk satu wadah menuju satu tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Memang harapan kita mudah-mudahan cuaca baik mendukung, karena biasanya Khidmah ini kalau acara hujan terus Pak ya. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Kemarin pernah kita kemarau panjang pas zikir dengan izin Allah selebat-lebatnya. Nah, mudah-mudahan cuaca baik, mendukung, walaupun hujan mungkin hanya menghilangkan rasa panas itu Pak Ketua ya. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya saya kira kami juga berharap di Pak Camat, kata Pak Camat kemarin di Camat yang Sagulung, insya Allah kalau 80.000 itu kecil sekali Pak. Ya, kalau insya Allah Allah menggerakkan, tapi melalui ikhtiar kita, melalui Pak Camat, Pak Lurah, RT RW, LPM, satu aja mengutus LPM, kemudian PKK-nya sesepuh dari 150.000 itu terlalu kecil untuk Kota Batam. Nah, jadi terlalu kecil. Saya kemarin juga waktu ketemu Pak Camat, masuk juga di akal ya. Macam saya punya keluarga dengan adik-beradik 10 kan, itu baru 10. Kalau RT RW-nya membawa masing-masing 5, dengan LPM-nya berapa? Jadi jumlah penduduk Kota Batam misalnya dari 1.300.000, 85.000 baru berapa persen. Jadi harapan kita memang 1 juta. Gimana tuh Pak? Kita kan, tapi insya Allah karena ini majlisnya bukan majlisnya kita, kalau kami dalam kalangan Tarekoh tuh ini majlisnya Aulia Allah, Sultan Aula Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Jadi macam saya, Pak Yahya Jainuddin, saya, Pak Ketua, dan kawan-kawan itu sebagai penkhidmah. Tapi yang punya majlis ini Sultan Aula Syekh Abdul Qadir Jilani, sampailah pada guru kita ya Hadratus Syekh Ahmad Asrari radhiyallahu anhu. Jadi mereka itu secara rohaniah
terus memberikan motivasi, semangat, tentu doa-doanya, karena memang sudah dekat dengan Allah, aulia Allah. Nah disitulah bahwa dulu pernah kita berpikir dengan Pak Yai Jainuddin dan Ketua Panitia, dulu masih hidup almarhum Yai Nabahan, apa betul Engkau Putri ini kita bisa penuhkan? Dulu penuh tenda, kita penuhkan tikar. Kalau mungkin konser ya, datangkan artis yang ternama penuh, wajar ya. Ya. Tapi dengan izin Allah memang nggak muat tikar-tikar itu penuh lapangan kita yang di samping ini. Nah disitulah kami meyakini, berazam bahwa kalau kita berikhtiar, bermunajat, memohon, bersosialisasi seperti ini, kemana-mana menyampaikan, nanti juga Allah yang akan menggerakkan. Ya. Nah, jadi ini memang kalau majlis saya mungkin nggak mungkin saya kadang menghadirkan 50 orang susah kayaknya. Apalagi ngajak orang berzikir 4 jam loh. Beristighosah, baca Yasin tadi, Kemalul Rasul, duduk itu dengan khusyuk. Itu betul-betul rahmat Allah. Nanti kami juga, tapi saya kira untuk yang sudah biasa, saya kira tidak asing lagi. Mungkin kalangan anak-anak yang baru milenial ini ya Pak ya. Nah, ini yang perlu kami mantapkan. Terima kasih. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Zainuddin. Pak, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke Pariwara. Dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana nih Pak nilai-nilai atau mungkin tantangan-tantangan untuk menyelenggarakan Haul Akbar ini, karena kita lihat bahwasanya kita lihat Batam dulu nih Pak. Ya. Kita ketahui bahwasanya Batam ini miniaturnya Indonesia, banyak suku dan agama, budaya segala macam di Batam ini. Nah, bagaimana nih Pak untuk menyelenggarakan Haul Akbar ini, apakah ada tantangan dengan tempat yang multikultural ini seperti ini Pak Zainuddin? Ya, memang tantangan dan dinamika selalu ada, apalagi Batam yang heterogen seperti ini. Ya, Batam sebagai daerah industri, kita paham bahwa juga tipikal masyarakat Batam yang memang tiap hari sibuk dengan pekerjaan, sibuk untuk aktivitas mereka bekerja. Tentu, tapi ini sekaligus juga menjadi peluang bagi kita untuk mengingatkan bahwa dalam hidup ini tidak hanya memenuhi kebutuhan secara aspek materi saja. Betul. Pada satu titik mereka kebutuhan spiritualnya juga mereka butuh. Dan itu adalah kehidupan keagamaan, kebutuhan secara spiritual. Jadi ini sekaligus sebagai peluang kita untuk mengingatkan, menyadarkan dari pintu ke pintu, dari stasiun ke stasiun, dari majelis taklim kita mengingatkan. Tapi kita yakin bahwa yang menggerakkan itu Allah. Malah kita hanya sekedar secara ikhtiar berkewajiban untuk menyampaikan. Tetapi yang menggerakkan itu adalah Allah. Nah, mudah-mudahan kami berikhtiar, karena kami yakin bahwa majelis ini bukan kami. Kami ini hanya secara zahir saja, mungkin berikhtiar untuk seperti ini. Tetapi yang menggerakkan itu adalah ya dari Allah, melalui juga barokah dan juga karomah dari para aulia gitu ya. Nah, oleh yang perlu kita jaga adalah niat hati kita. Kita dalam rangka untuk apa melaksanakan kegiatan ini. Tidak ada tendensi politik, tidak ada motif politik, tidak ada kegiatan dalam rangka untuk mungkin unsur duniawi. Jadi kami dari panitia meyakini kalau seperti itu insya Allah dengan niat kita ini nyambung gitu ya, dengan bagaimana tujuan para aulia dulu. Nah, kalau seperti itu insya Allah mungkin nanti banyak yang tergerak. Amin, ya. Bisa dibayangkan tadi dengan majelis yang berdurasi 4 jam seperti itu, tapi masyarakat rindu untuk datang, untuk hadir. Nah, itu menunjukkan bahwa ya begitu penting ya dzikir ini bagi masyarakat. Nah, sekaligus tadi tentang kemajemukan masyarakat, ini sebagai sarana tadi untuk memperkuat ukhuwah. Jadi dengan adanya keberagaman itu memang dibutuhkan media untuk pemersatu. Nah, kegiatan dzikir ini kan dalam rangka untuk mempersatukan semuanya, bahwa dzikir dan berdoa ini kebutuhan bersama. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ini bisa menanamkan nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai masyarakat, bahwa tidak hanya sekedar untuk mementingkan masalah aspek dunia, tapi juga aspek spiritual, aspek kita untuk secara ukhrawi.
Dan lebih dari itu bagaimana memperkuat ukhuwah, memperkuat persaudaraan. Karena kalau persaudaraan ini terjalin akan membantu semuanya. Masyarakat akan harmonis, pembangunan bisa berjalan, negara aman. Nah itu yang kita ingin. Dan tentunya satu lagi yang paling penting adalah memang pure acara keagamaan. Acara keagamaan, betul. Baik, itu dia pemirsa Batam TV. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali lagi, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan, Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, masih pembahasan mengenai pelaksanaan Haul Akbar ke-15 Kota Batam 2025 dan kita masuk di sesi yang terakhir sebelum kita menutup atau closing statement untuk program Jalan Khusus kita sore kali ini. Kita akan masih mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang kita hadirkan pada sore hari ini. Kita kembali sebelum ke penutupan pemirsa, kita kembali ke Pak Masdur nih Pak Masdur. Ya. Pak Masdur, apabila masyarakat yang ingin hadir nih Pak untuk Haul Akbar tanggal 12 Januari nanti nih Pak, apa saja yang perlu dipersiapkan Pak untuk hadir di sana nanti Pak dari masyarakatnya sendiri? Jadi kalau masyarakat mau hadir, yang pertama yang perlu disiapkan itu memantapkan niat, ya, karena kita ini durasinya sampai 4 jam, ya. Kemudian kalau mau keberangkatan, kalau mau berangkat bersama-sama, bisa berkomunikasi dengan kalau ibu-ibu dengan majelis taklim terdekat dengan dia. Nah, jadi di kelurahan bisa dia berkomunikasi dengan majelis taklim itu, karena kita sudah ada simpul-simpulnya. Di masing-masing kelurahan itu sudah ada simpul-simpulnya, sudah ada titik-titiknya di mana mereka harus
berkumpul. Nah, kalau yang punya kendaraan sendiri bisa berangkat sendiri. Kalau mau beramai-ramai sama kawan-kawan jamaah lain, maka itulah perlu komunikasi. Jadi kalau ya siapkanlah diri dengan sebaik-baiknya supaya bisa mengikuti kegiatan majelis ini. Dan ini merupakan kesempatan yang saya kira ini kesempatan yang luar biasa ya. Betul. Karena yang hadir itu ramai dan yang hadir itu punya niat dan tujuan yang sama. Nah, kalau terlewat ini ya tahun depan kan tak ada jaminan bagi kita. Belum tentu kita bisa sampai di tahun depan. Tahun depan. Jadi kalau ada yang punya agenda-agenda yang sudah direncanakan pada tanggal 12 Januari 2005 itu, ya kalau bisa di hold atau ditunda, ya alhamdulillah. Ya, jadi bisa ajak keluarga bersama-sama untuk hadir di situ. Ya kalau nggak bisa juga hadir, ya sama-sama kita berdoa. Semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir berjalan sukses dan membawa keberkahan untuk majelis, untuk semuanya. Karena kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai kita tadi ini, kita bukan hanya mendoakan untuk diri kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Ya, jadi ya sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang mau berangkat, siapkan diri, acara dimulai jam 7.30. Kalau tempatnya jauh, siapkan diri sebelumnya. Jadi itu Pak. Baik, itu yang dijelaskan oleh Pak Masdur ya. Jadi memang pertama yang kita persiapkan adalah memang dari niat dulu ya Pak ya. Dari niat dulu. Baik, mungkin kita langsung closing statement aja nih Pak. Ada pesan nih Pak untuk masyarakat khususnya di Kepri di Batam mengenai Haul Akbar tahun ini Pak, silakan. Ya, kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk bisa hadir di dalam kegiatan majelis haul ini. Kami sangat berharap sekali dukungan dan partisipasinya, ya, bisa partisipasi aktif dengan hadir langsung di majelis, bisa dalam bentuk partisipasi pasif, mungkin memberikan impak, menyiapkan transportasi, makan, minum. Karena kepada jamaah-jamaah itu kita himbau itu, masing-masing jamaah itu diharapkan dia bisa berbagi, berbagi membawa makanan, yang biasa kita sebut dengan 3T, apa itu? Nasi, tahu, tempe, telur. Nah, jadi kita harapkan kalau tidak bisa hadir, ya bisa berpartisipasi secara pasif, mungkin memberikan bantuan itu. Dan insya Allah itu berkahnya sampai, niatnya sampai. Amin. Nah, itulah kita harapkan kepada semuanya. Mari sama-sama kita berikan dukungan, dorongan, dan jika perlu hadir di waktu yang sudah ditentukan. Baik, itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Masdur. Kita ke Bapak Haji Muhammad Dirham. Silakan Pak. Ada pesan Pak, langsung statement kita, silakan. Terima kasih. Bahwa menyambung silaturahim di wasi hidup itu sangat penting, dan tidak kalah pentingnya tentu menyambung silah rohaniyah, jadi menyambung hubungan rohani, terutama kepada orang yang telah melahirkan kita, itu orang tua kita, baik ada maupun tiada. Makanya saat itu 80.000 kita duduk bersama dengan niat yang sama, mendoakan mereka dengan kalimat la ilaha illallah, bertawassul kepada Rasulullah, pada aulia Allah. Semoga orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita itu di lapangan kuburnya. Nah, mereka berbahagia. Mudah-mudahan kita bagian daripada anak yang soleh.
Makanya idza mata ibnu Adam yang qata amalu illa min salat. Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputus semua amalnya. Di orang tua kita itu terputus amalnya. Illa min salat, 3 perkara yang tidak putus. Sedekatin jariyah, itulah sedekah jariyah. Jadi sedekah berupa wakaf, sedekah tadi 3T diniatkan. Mudah-mudahan saya mengasih makan ini, yang berzikir, lapangan kubur bapak saya, jauhkan dari bala anak-anak soleh dan solehah. 80.000 yang bawa 80.000 juga kali 3. Nggak harusnya kayak gitu. Jadi bagi-bagi. Saya sudah juga pesan dengan kawan-kawan. Kemudian au ilmin yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti ada mautul hasanah, kan membawa manfaat ilmu, ya, dosen-dosen, para guru-guru yang mengajar. Ini yang terakhir nih, mudah-mudahan kita semua masuk. Ya, waladin sholihin ya donglah, di anak yang soleh yang mendoakan. Kalau ditanya kan sudah Pak, ya memang sudah setiap sholat, tapi itu belum cukup. Kalau dibalas dengan mereka mengandung, kemudian melahirkan, membesarkan selama 30 bulan, sampai menyekolahkan, sampai juga sekarang menikahkan, sampai juga sukses, belum terbalas. Makanya kita mencoba 80.000 itu, kita bayangkan wajahnya, bagaimana dulu dia membesarkan kita. Juga kalah pentingnya guru-guru kita yang mengajarkan kita alif, ba, ta, sampailah menjadi orang yang bisa juga membaca Al-Quran, mengerti. Kita juga sedekahkan dia. Juga yang pendiri Kota Batam, kita mencari rezeki di Kota Batam, makan minum di Kota Batam, aman nyaman, ini kan juga berkatnya para pendiri Kota Batam. Raja-raja terdahulu, Raja Haji Fisabilillah, Raja Dong Isa, semua. Kemudian tidak kalah pentingnya juga bahwa kita bermunajat pada Allah ini tidak hanya munajat dunia, juga munajat akhirat. Jadi insya Allah nanti silahkan buktikan sendiri. Nanti pas Maulidi Rasul itu atau pas manakib ada dibacakan Pak Yai, niatkan dalam hati, baik hajat dunia dan akhirat, insya Allah makbul, insya Allah. Amin. Saya sering coba itu, saya amalkan diri saya sendiri, insya Allah, karena saya tahu pada majlis zikir itu ribuan malaikat yang hadir. Nah, dalam hadis juga dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, apabila ada orang pagi-pagi duduk-duduk berzikir, malaikat mengadukan kepada Allah, padahal Allah sudah tahu. Kenapa mereka berzikir, berdoa, bertafakur, minta ampun, minta pahala. Kabulkan semua permintaannya, bahkan sampai seluruh yang terlibat, bagi yang bahkan yang lewat saja, yang senang berkonsentrasi itu dikabulkan. Saya Pak Yai Jainuddin sudah sering kali beracara itu, saya ada hajat saya sampaikan itu. Insya Allah, nah, mudah-mudahan kita semua dengan al-khidmah ini bisa berkhidmah dan terus kita dikasih kekuatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Amin ya Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Dirham. Kita ke Pak Kiai Muhammad Syairuddin. Silakan Pak. Pesannya seperti apa? Kegiatan Hall Akbar ini adalah salah satu cara untuk kita betul-betul mengikuti apa yang menjadi perintah dari agama kita dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Fadlullah dzikron katsira, bahwa kita memang diminta untuk selalu mengingatkan, menguatkan zikir ingat kita kepada Allah dalam keadaan apapun. Nah, dengan melalui Hall Akbar ini memperbanyak kita zikir kepada Allah, media untuk kita dekat kepada pencipta kita. Di samping kita juga melantunkan sholawat supaya kita juga dekat dengan Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, agar kita nanti juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Dan juga ada disampaikan oleh Pak Kiai Dirham, kita juga menguatkan secara ruhaniyah kita dengan para aulia dan juga para guru-guru kita dan orang-orang tua kita. Nah, pada akhirnya semuanya itu muara untuk membentuk pribadi dan karakter kita. Kita ingin karakter kita, anak-anak kita, keluarga kita tidak hanya sekedar tadi memikirkan kehidupan dunia, sibuk dengan pekerjaan, tetapi juga mereka perkuat dari sisi spiritual. Karena kemantapan dari suatu bangsa terletak bagaimana juga penguatan dari sisi keluarga. Kita ingin bahwa keluarga kita kuat, tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kuat secara mental dan spiritual. Nah, melalui kegiatan Hall Akbar ini menjadi salah satu untuk bagaimana membantu masyarakat kita bersama untuk memperkuat
secara spiritual sehingga mungkin keluarga menjadi kuat. Oleh karena itu, mari mungkin yang sudah rutin untuk hadir, mari kita hadir bersama-sama hari Ahad nanti tanggal 12 Januari, juga diajak handetolan, kerabat, saudara, coba nanti rasakan bagaimana atmosfer zikir kita bersama dengan puluhan ribu lantunan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak hanya sekedar menyentuh hati kita, tapi juga bisa melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sarana dan wasilah terkabul doa-doa kita, hajat kita secara pribadi, secara keluarga, maupun juga masyarakat dan bangsa negara kita, sehingga selalu diberikan kedamaian, keamanan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, terima kasih telah memberikan konsistensi kita pada sore hari ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Zainuddin MSc, kemudian Bapak Haji Muhammad Dirham SAG MSc telah hadir, dan juga Bapak Haji Masdur SAG MHI. Terima kasih atas waktunya, dan tentunya mudah-mudahan penjelasan kita, pembahasan kita pada sore hari ini di edisi kali ini tentunya pelaksanaan Haul Akbar ke-15 ini bisa menggerakkan hati kita untuk Anda yang sedang menyimak kita untuk bersama-sama menghadiri Haul Akbar Majelis Zikir yang ke-15 tentunya. Saya informasikan kembali bahwasanya akan dilaksanakan di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, kemudian pada pukul 7 malam ya pemirsa, 7 pagi ya. Baik, di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Semoga ini bisa menjadi bekal ilmu kita, tentunya menjadi keberkahan kita semua yang menyimak kita pada sore hari ini. Amin. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya telah menyimak kita. Kita berjumpa lagi di program Dialog Khusus untuk edisi selanjutnya. Akhirnya, saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.